Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Amsal 18 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, yang pertama bicara dalam suatu perbantahan tampaknya benar, sampai orang lain datang dan menyelidiki perkaranya. Judul renungan kita hari ini adalah menyelidiki pilihan. Bapak Ibu, salah satu momen menegangkan dalam hidup kita mungkin adalah saat hendak memilih sekolah atau mungkin memilih pendidikan lanjutan. Keliru memilih dapat membuat kita terjebak menekuni sesuatu yang bukan panggilan hidup kita. Lalu bagaimana memilih sekolah yang benar? Apakah mengikuti saran orang tua sudah cukup? Tentu saja belum tentu. Jika orang tua hanya terpancang pada pemahaman dan pengalaman masa lalu dan memaksa anak menuruti kehendaknya, anak yang memiliki bakat dan minat berbeda kemungkinan akan sulit mengembangkan diri. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mengoptimalkan potensinya, maka si anak perlu menyelidiki dengan sungguh-sungguh beberapa pilihan yang ada. Bapak Ibu, menyelidiki pilihan merupakan hal yang lumrah. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda yang dapat mempengaruhinya di dalam proses pengambilan keputusan. Dan Tuhan mengizinkan perbedaan itu terjadi dalam kehidupan umatnya. Jadi kita tidak perlu takut dengan keragaman pertimbangan, keragaman pilihan yang kita alami. Karena bukankah menyenangkan menyelidiki berbagai pilihan, ibarat kita sedang memecahkan teka-teki yang membutuhkan pemikiran. Maka penulis Amsal menyadari kemungkinan adanya berbagai pilihan ketika dia menuliskan Amsal 18 ayat 17. Pengamsal memberi kita gambaran tentang situasi di dalam suatu pengadilan ketika hakim harus memutuskan perkara dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk berbicara. Meskipun pihak pertama mengemukakan alasan yang seolah-olah tampaknya benar, tetapi pihak kedua bisa saja melihatnya dari sisi yang berbeda ketika dia menyelidiki perkara pihak orang yang pertama. Dan proses peradilan terancam gagal kalau hakim hanya mendengarkan salah satu pihak saja. Tetapi dengan mendengarkan perkara kedua pihak dan keduanya bisa saling menguji, hakim akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kasus itu, sehingga dia dapat memutuskan perkara dengan lebih bijaksana. Bapak Ibu, prinsip mendengarkan dari beberapa sisi ini bisa juga kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Janganlah sebaiknya kita tergesa-gesa menjatuhkan pilihan tanpa mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain. Kita dapat kehilangan kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui pilihan terbaik kita jika kita tidak sungguh-sungguh memikirkan pilihan yang ada di depan kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kemampuan berpikir untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Bahkan kehadiran Roh-Nya akan menolong kita mengambil pilihan-pilihan yang paling memuliakan Dia. Persoalannya, apakah kita mau mendengar dan menaati Roh Allah? Atau mungkin kita terlalu sering mengabaikan bisikannya yang lembut itu? Bagaimana cara memilih dengan benar? Bapak Ibu, kita dapat melakukannya dengan mengumpulkan semua pilihan yang ada, lalu memikirkan sebab akibat dari pilihan-pilihan tersebut. Dan kita bisa menggunakan berbagai kriteria yang bisa kita pakai, mana yang paling memberikan kemuliaan terbesar bagi Allah. Dan pada akhirnya kita juga akan menanyakan, apakah keputusan ini bermanfaat dan membangun orang lain atau hanya diri saya sendiri? Apakah keputusan ini sudah sesuai dengan kapasitas saya? Maka ketika kita berpikir dengan lebih utuh, dengan lebih seimbang, mempertimbangkan semua pilihan dengan cermat, kita telah menjadi penata layan atas pikiran kita. Mari kita selidiki setiap perkara dan pilihan kita di dalam hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa,
Setiap hari kami dihadapkan dengan pilihan, entah pilihan yang besar atau pilihan yang kecil. Tetapi melewati semua pilihan itu, kami ingin memakai pemikiran kami, pertimbangan yang matang, kedewasaan kami, dan segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan tentu saja, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Hari ini Tuhan tolong kami mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.